Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmeti Ishak dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengertian, tujuan, syarat, dan mekanisme tentang IPO atau Initial Public Offering. Istilah IPO atau Initial Public Offering bukanlah hal asing dalam dunia saham. IPO adalah proses transformasi dari suatu perusahaan menjadi perusahaan terbuka sehingga dapat memperjualbelikan sahamnya ke masyarakat luas. Yaitu yang pertama, pengertian IPO. Initial Public Offering atau IPO adalah penawaran saham dari suatu perusahaan secara terbuka di pasar modal atau bursa efek untuk pertama kalinya. Hal ini membuat saham yang awalnya dijual secara tertutup dapat masyarakat luas beli. Dengan nama lain, IPO adalah go public. Biasanya Bursa Efek akan mengumumkan jadwal IPO di situs resmi atau Bursa Efek Indonesia. BEI juga akan bekerja sama dengan berbagai sekuritas sebagai tempat investor membeli saham. Melalui jadwal tersebut, investor dapat mempersiapkan diri karena biasanya saham yang baru melantai di bursa nggak pernah sepi peminat. Yang kedua yaitu tujuan Initial Public Offering. Tujuan utama dari IPO adalah perusahaan dapat meningkatkan jumlah modal dan pemasukan untuk membiayai kegiatan operasional, bahkan membuka peluang bisnis baru. Penjualan kepada publik dinilai sebagai cara paling efektif untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Tujuan lain dari IPO adalah peningkatan valuasi. Peningkatan modal berpotensi menaikkan nilai aset di masa depan. Meningkatnya valuasi perusahaan dapat menarik investor baru untuk berinvestasi. Yang ketiga yaitu mekanisme Initial Public Offering. Proses menuju IPO tidaklah singkat. Rata-rata waktu yang perlu perusahaan siapkan untuk melakukan IPO adalah 3-6 bulan. Berikut adalah langkah-langkah go public. Yang pertama, bekerja sama dengan pihak underwriter. Underwriter adalah profesional yang akan membantu perusahaan untuk go public. Biasanya, kalian dapat menemukan underwriter di sekuritas. Underwriter ini adalah yang akan membantu company untuk menyiapkan berbagai dokumen persiapan go public sebelum diserahkan ke BEI atau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua yaitu pengajuan dokumen kepada BEI. Setelah dokumen pengajuan lengkap, BEI akan mempelajari seluruh dokumen dan melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut. BEI juga akan meminta pengurus, underwriter, dan profesional lainnya untuk mempresentasikan alasan perusahaan tersebut layak melaksanakan IPO. Kalau memenuhi persyaratan, biasanya BEI akan memberikan persetujuan prinsip berupa perjanjian pendahuluan pencatatan saham. Yang ketiga, menunggu persetujuan OJK. Persiapan selanjutnya dari IPO adalah company memerlukan dokumen pendukung seperti prospektus kepada OJK. Apabila OJK telah mengeluarkan izin, perusahaan dapat meliris prospektus singkat di media dan melakukan penawaran awal atau book building. Yang keempat yaitu perusahaan dapat melakukan penawaran umum kepada publik. Setelah langkah sebelumnya selesai, barulah perusahaan dapat melakukan public offering serta melakukan pencatatan dan perdagangan di BEI. Kemudian barulah BEI akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham beserta kode saham atau ticker code untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Beberapa kelebihan dan konsekuensi Initial Public Offering, yaitu yang pertama, kelebihannya 1. Mendapat akses pendanaan dari pasar saham. 2. Meningkatkan kepercayaan untuk akses pinjaman. 3. Menciptakan citra baik bagi perusahaan. Dan 4. Pajak lebih rendah. Yang kedua yaitu konsekuensi IPO. 1. Butuh biaya besar. Dan yang kedua, berbagi kepemilikan saham dengan investor pasar modal. Syarat-syarat IPO yaitu 1. Memiliki aset nyata atau real aset minimal 100 miliar. Yang kedua yaitu memiliki struktur organisasi yang jelas. Yang ketiga yaitu memenuhi
syarat akuntansi dan keuangan. Yang keempat, batas minimal saham AIPO yang ditawarkan. Kesimpulannya, AIPO adalah penawaran saham terbuka kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Perusahaan yang akan go public harus memenuhi syarat dan siap mengeluarkan biaya besar hingga saham mereka dapat dibeli investor di pasar perdana. Meskipun begitu, banyak keuntungan didapat apabila telah melakukan AIPO. Di antaranya, kemudahan akses pendanaan dari pasar saham, peningkatan kepercayaan untuk mendapatkan akses pinjaman, membuat citra baik bagi perusahaan, dan masih banyak lagi. Sekian pemaparan singkat tentang AIPO atau Initial Public Offering dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.